Berlatar di Antartika, cerita diawali dengan memperlihatkan 3 orang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian iklim pada lapisan es Larsen. Mereka bernama Jason, Jack, dan Frank yang sedang mengambil sampel es untuk diteliti. Yang ketika Jason sedang menancapkan bornya lebih dalam, tiba-tiba beruntung Jack dan Frank segera menolong Jason tepat waktu, di mana Jack yang berdedikasi tinggi pada pekerjaannya melompati celah retakan es untuk menyelamatkan sampel es yang sudah mereka kumpulkan. Namun di saat Jack berusaha kembali melompat, es di bawah kakinya pun retak yang untungnya Jack menggunakan kapak untuk berpegangan hingga diselamatkan oleh kedua rekannya. Beberapa waktu kemudian, Jack pun melakukan konferensi PBB tentang pemanasan global di New Delhi untuk memberitahu seluruh pemimpin dunia bahwa bumi akan mengalami perubahan iklim dahsyat sebagaimana 10.000 tahun yang lalu, yang mana hal itu akan membekukan segala sesuatu di planet ini. Yang ketika Jack ditanya berapa banyak waktu yang tersisa, Jack pun menjelaskan mungkin membutuhkan waktu berabad-abad hingga itu terjadi. Namun jika tidak menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dengan segera, maka anak cucu kita akan menghadapi konsekuensinya. Yang sayangnya, para politisi menganggap bahwa hal ini justru akan menghabiskan banyak uang dan menuduh Jack membuat pernyataan sensasional. Our economy is every bit as fragile as the environment. If we do not act soon, it is our children of Rhode Island. Some people might call that pretty sensational. Pinjam dulu 100, besok ku ganti. Di luar gedung, orang-orang memprotes perubahan iklim yang sedang terjadi, dan seorang reporter memberitakan salju yang tidak pernah terjadi di New Delhi sebelumnya, yang hal itu membuat kota menjadi kacau. Sementara Jack bertemu dengan Terry yang bekerja di Pusat Penelitian Iklim Headland, Skotlandia, yang di situ Jack diajak diskusi mengenai teori perubahan iklim mendadak dan mereka pun pergi bersama-sama. Di tempat lain, di Pusat Penelitian Iklim yang terletak di Skotlandia dan merupakan tempat Terry bekerja, sebuah pelampung nomad, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengumpulkan data mengenai kondisi atmosfer bumi, telah mengalami penurunan temperatur sangat drastis, yang di situ si petugas menganggap pelampungnya rusak atau mengalami malfungsi karena berada di kawasan berombak besar, yang di saat Terry sudah kembali, mereka tidak menyampaikan peringatan tersebut. Sementara di tempat lain, lebih tepatnya di Chiyoda, Tokyo, terjadi hujan batu es yang mencederai hingga ratusan orang. Dan di Amerika Serikat, laporan tentang badai Nulani telah mengejutkan para ahli cuaca, yang mana ini adalah badai terkuat yang pernah tercatat sekaligus membuktikan kebenaran dari teori si Jack. Dari stasiun luar angkasa, para astronot dikejutkan oleh badai raksasa yang terbentuk di langit bumi. Sementara putra Jack yang bernama Sam terbang menuju New York bersama temannya yang bernama Brian dan juga seorang gadis yang bernama Laura untuk mengikuti sebuah kompetisi cerdas cermat di sana, di mana Sam yang takut terbang pun terlihat gugup ketika pesawat memasuki badai besar yang menyebabkan guncangan dan tas berjatuhan di seluruh koridor. Tiba di New York, Sam dan kedua temannya terjebak macet pada saat itu juga, yang di situ terlihat banyak sekali kawanan burung yang bermigrasi menuju ke barat, seolah melarikan diri dari sesuatu. Bahkan, hewan-hewan di peternakan dan kebun binatang juga bertingkah aneh seolah takut pada sesuatu. Sam dan teman-temannya mengikuti kompetisi dan melakukannya dengan cukup baik. Namun Sam tampak tidak terlalu senang karena cewek gebetannya yaitu Laura terus saja digoda oleh pria dari sekolah lain bernama Jedi. Sementara itu di stasiun pemantauan, Terry akhirnya menyadari bahwa pelampung mendeteksi adanya penurunan suhu laut di beberapa lokasi. Yang di situ Terry segera menghubungi Jack dan memberitahukan bahwa teorinya terjadi lebih cepat dari perkiraannya, di mana model perkiraan milik Jack lah yang paling mendekati akurat untuk meramalkan situasi terburuk yang akan umat manusia hadapi.
Ketika situasi mulai tak terkendali, seorang petugas pemantauan cuaca di California malah sibuk pacaran dan bukannya bekerja. Namun belum terlambat baginya karena sebuah panggilan telepon dari seorang reporter mengingatkannya untuk mengeluarkan peringatan waspada tornado saat itu juga. Kembali ke Jack, dia dan rekan kerjanya menonton laporan berita yang merekam bagaimana beberapa tornado terbentuk di sekitar Los Angeles dan menghancurkan segalanya, di mana semua orang panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Sebuah pertemuan darurat pun dilakukan di kantor perubahan global di Washington DC, dan mereka berbagi laporan mengenai kondisi cuaca yang aneh dan ganas dari seluruh dunia. Sehingga Jack angkat bicara dan memecahkan teka-teki dengan mengatakan bahwa kadar garam yang ada di laut mengalami penurunan karena banyaknya es yang mencair akibat dari pemanasan global. Hal itulah yang menyebabkan arus berubah dan cuaca menjadi ekstrim. Dia juga menyebutkan bahwa ini baru saja permulaan dan akan segera memburuk. What about the North Atlantic current? Depends upon a delicate balance of salt. Not just continue. Dengan bantuan Frank, Jason, dan ahli meteorologi NASA bernama Janet, Jack mulai bekerja keras untuk memecahkan data-data kapan perubahan iklim ekstrim itu akan terjadi secara menyeluruh. Sampai-sampai dia tidak tidur selama 24 jam, yang di saat ia beristirahat, timnya berhasil menyelesaikan beberapa perhitungan dan mereka menemukan bahwa waktu mereka hanya tinggal 6 hingga 8 minggu sebelum perubahan iklim ekstrim melanda bumi. Taking a break. Call me when you get the results. It's in weeks. Karena hujan yang tak kunjung berhenti membanjiri kota dan telah menyebabkan banyak penutupan, Sam dan kedua temannya pun menginap di apartemen mewah milik Jedi. Sementara orang-orang sudah panik dan menyerbu supermarket meskipun cuaca buruk masih belum mencapai area DC. Sedangkan Jack bertemu dengan wakil presiden dan memberitahunya bahwa situasinya kritis sehingga mereka harus segera melakukan evakuasi terutama di bagian utara. Namun sayangnya, beliau mengabaikan perintah tersebut. You know Professor Hall? Yes, we've met. The climate is changing violently and it's going to... I have to go. Beralih ke Eropa, salju turun dengan kecepatan tinggi selama 24 jam terakhir tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Sebuah tim pencarian dan penyelamatan dikirim untuk mengambil keluarga kerajaan. Namun perjalanan mereka terhambat oleh badai salju yang semakin ganas dan membuat seluruh mesin dan baling-baling helikopter membeku. Hanya satu pilot yang berhasil untuk bertahan hidup, tapi begitu dia keluar dari sana, tiba-tiba... Bloody fuel lines are starting to freeze. Terry yang mendengar kejadian ini pun mengirimkan data kepada Jack yang memiliki komputer yang lebih kuat untuk menganalisisnya, di mana badai terbentuk di atas daratan yang seharusnya hal itu mustahil untuk terjadi. Sementara di New York, sudah hujan selama 3 hari dan air mulai mengalir keluar dari lubang-lubang jalan. Dan di Kanada, air lautan naik 25 kaki dalam hitungan detik dan telah menyebabkan badai yang mengerikan dan bahkan ada laporan mengenai badai tropis. Sam dan teman-temannya yang melihat berita ini pun memutuskan untuk pulang dengan diantarkan oleh Jedi yang kebetulan juga ingin menjemput saudaranya. Dan di saat mereka meninggalkan gedung, kota terlihat dalam kekacauan total dan dilanda banjir besar. Yang lebih buruknya lagi, para karyawan di kebun binatang setempat menemukan kawanan serigala telah melarikan diri. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, Sam dan teman-temannya pun akhirnya memutuskan untuk berteduh di perpustakaan. Yang karena melewati celah di antara mobil yang sempit, kaki Laura sempat terluka dan masih sempat menolong keluarga yang terjebak di dalam taksi. Yang karena terlalu fokus untuk membantu orang yang kesusahan, Laura tidak menyadari datangnya tsunami yang menuju ke arahnya, sehingga...
Beberapa saat kemudian, Jack menyelesaikan perhitungannya dan menelpon Terry untuk memberitahukan bahwa udara turun terlalu cepat sehingga menciptakan badai di Kanada, Skotlandia, dan Siberia yang semakin membesar dan dalam waktu dekat akan segera mencapai daerah lain, di mana badai itu akan semakin membesar dan kemudian akan bersatu dan bumi akan kembali mengalami zaman es ketika badai itu mereda dalam waktu 48 jam. It's time you got out of there. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. Something's happened in New York. Beralih ke perpustakaan di mana Sam dan teman-temannya berhasil selamat dari ancaman tsunami. Yang karena ponsel mereka tidak mendapatkan sinyal, Sam pun menggunakan telepon umum di lantai bawah yang sudah dipenuhi dengan air. Yang di situ Jack berpesan kepada anaknya agar melakukan apa saja untuk bisa bertahan hidup saat cuaca menjadi ekstrim. Just burn whatever you can to stay warm and try to wait it out. Hear me? Demi menyelamatkan anaknya, Jack pun nekat untuk pergi ke New York walau apapun resikonya. Sang atasan yang tahu bahwa ia tidak dapat menghentikannya pun menyarankan agar Jack melapor langsung kepada presiden mengenai perubahan iklim ekstrim yang akan umat manusia hadapi. Sehingga dalam pertemuannya, Jack pun menyarankan agar mengevakuasi warga untuk pergi ke selatan atau bahkan ke Meksiko yang dinilai sebagai tempat yang paling aman. Everyone south of that. What about the people in the north? The farther south they go, the safer they'll be. To evacuate the southern states. Sure. Sementara itu di perpustakaan, Sam dan para pengungsi lainnya terlihat sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi cuaca dingin sebentar lagi, di mana seekor anjing terus saja menggonggong ketika mengetahui sebuah kapal melintas di antara gedung-gedung pencakar langit. Kembali ke Terry yang generator pada gedungnya kehabisan bahan bakar dan berpikir mereka tidak akan selamat dalam musibah ini, sehingga mereka memilih untuk menghangatkan tubuh mereka dengan menikmati sebotol minuman. Sementara para pengungsi di perpustakaan dikejutkan oleh berita dari seorang tunawisma yang mendapati air di luar gedung telah membeku, dan banyak orang yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungsi menuju ke selatan, sehingga para pengungsi yang berada di perpustakaan pun mulai bersiap-siap untuk melakukan hal yang sama, di mana Sam yang mencoba untuk menghentikan mereka pun berusaha untuk memberitahu tentang apa yang dikatakan ayahnya, namun kebanyakan orang mengabaikannya dan tetap pergi untuk mengungsi. Hey man, there's people out there. We keep warm and we wait it out. Snow is getting deep. Tak ingin mati kedinginan, Sam dan pengungsi yang tersisa pun tak punya pilihan lain selain membakar buku untuk menghangatkan tempat itu, di mana mereka juga merusak mesin penjual otomatis untuk mendapatkan persediaan makanan dan menggunakan karpet sebagai selimut. Sementara itu, beberapa pengungsi yang meninggalkan perpustakaan pun mulai merasa menyesal ketika beberapa di antara mereka meninggal karena kedinginan, dan Meksiko sendiri menutup perbatasannya karena tidak lagi dapat menampung lebih banyak pengungsi Amerika, sehingga para pengungsi mulai menyeberangi sungai untuk mencapai Meksiko sebagai imigran gelap. So many U.S. refugees who are fleeing south. And now, in a dramatic reversal, Di rumah sakit, Lucy yang merupakan ibu dari si Sam sekaligus dokter ini pun mendapatkan kabar buruk bahwa orang-orang panik melarikan diri dan tidak ada ambulan yang tersisa. Sementara Jack, dia mendapat bantuan dari Frank dan Jason untuk menyelamatkan Sam dengan menggunakan peralatan sains yang dibuat untuk Antartika, di mana perjalanan mereka terhambat jarak pandang yang terbatas sehingga mobil mereka menabrak pembatas jalan. Unpack the snowshoes. Mereka pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki dan mengikat diri mereka satu dengan yang lainnya, yang karena pijakan mereka tertutupi oleh salju, mereka tidak sadar sedang berjalan di atas permukaan kaca, sehingga di Meksiko, wakil presiden menerima kabar bahwa iringan mobil yang membawa presiden untuk evakuasi terjebak badai sehingga tak ada seorang pun yang selamat. Madam Secretary? They didn't make it.
Di stasiun luar angkasa, para astronot melihat bagaimana awan besar menutupi planet bumi dan mengambil beberapa gambar untuk dikirim ke Janet, yang setelah dilihatnya, dia memprediksi bahwa badai Kanada akan menghantam New York dalam waktu 1 jam. It's gonna hit New York inside an hour. Beralih ke Laura yang saat ini nampak tak sadarkan diri akibat dari luka yang dideritanya, yang setelah dilakukan pemeriksaan pada kaki dan melihat gejalanya, luka dari hari sebelumnya telah membuatnya menderita keracunan darah, yang setelah mencari informasi bagaimana cara mengobatinya, sebuah buku mengatakan bahwa Laura membutuhkan penisilin dengan segera atau dia akan kehilangan kakinya, sehingga Sam pun memutuskan pergi ke kapal kargo untuk mencari obat dengan ditemani kedua temannya. Immediately, or what? Sesampainya di kapal, mereka tidak menyadari sedang diintai oleh kawanan serigala yang lepas dari kebun binatang. Yang karena pintu ke ruangan perawatan terkunci, Sam masuk melalui jendela koridor dengan cara memecahkan kacanya dari luar. Yang setelah membukakan pintu untuk teman-temannya, Brian pun akhirnya menemukan obat yang mereka cari. Hey guys, I found it. What? Namun sebelum mereka kembali, Brian dan Jedi memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke kantin kapal, yang tanpa mereka sadari, kawanan serigala itu sudah berada di dalam kapal dan bersiap untuk menyerang mereka, sehingga... Berbekal pisau dapur, Sam pun berencana untuk mengalihkan perhatian kawanan serigala lalu kemudian mengurungnya. Namun karena Sam menginjak pecahan kaca, sehingga ia mendapat perhatian serigala lebih cepat dari rencananya. Namun berkat kerjasama dengan kedua temannya, Sam pun akhirnya berhasil mengurung kawanan serigala tersebut. Dengan menggunakan perahu karet, Sam dan Brian pun mengangkut persediaan makanan termasuk Jedi di dalamnya, di mana mereka berpacu dengan perubahan suhu, yang hal itu diperlihatkan dengan membekunya sebuah gedung tepat di saat Sam dan teman-temannya masuk ke gedung perpustakaan. Jack sendiri berhasil selamat dengan satu rekannya yaitu si Jason, di mana mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju perpustakaan tempat di mana Sam berada. Yang ketika GPS menunjukkan bahwa mereka berdiri tepat di atas perpustakaan, Jack sangat terpukul saat menyadari kemungkinan bahwa putranya telah terkubur oleh salju. Tak mau menyerah, mereka pun berhasil menemukan sebuah celah di salju dan masuk ke dalam gedung, di mana mereka sempat kehilangan harapan saat melihat kondisi sekelilingnya. Namun pada akhirnya, mereka melihat cahaya di balik pintu dan menemukan mereka masih hidup. Singkat cerita, wakil presiden yang mengungsi di Meksiko pun mengambil alih jabatan sebagai presiden baru, yang setelah mendengar yang selamat di perpustakaan, beliau pun mengumumkan di TV bahwa beliau mengaku salah dan akan memulai operasi penyelamatan untuk mengevakuasi orang-orang yang terjebak di negara bagian utara. Planet's natural resources, immediate search and rescue mission to bring them. Setelah semua itu, beberapa helikopter penyelamat pun mencapai New York dan mengevakuasi para pengungsi yang berhasil selamat, yang diantaranya termasuk dengan pengungsi di gedung perpustakaan. Di stasiun ruang angkasa, para astronot mengamati bumi dan melihat bahwa itu adalah udara yang paling jernih yang pernah mereka lihat. Tamat, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.